wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Furqan Yudhistira. Saya dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Kusandrianto, dan kawan saya Mian Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Milan-McLeod-Pitts. Model Milan-McLeod-Pitts adalah model matematika pertama dari neurobiologis yang diperkenalkan oleh Warren McLeod dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini menjadi dasar penting dalam pengembangan jaringan saraf teori modern. Adapun karakteristik model McLeod-Pitts diantaranya menerima beberapa input biner dan terdiri angka 0 ataupun 1. Setiap input memiliki bobot yang bisa bernilai +1 atau -1. Memiliki nilai aman batas yang menentukan aktivasi. Menghasilkan output biner 1 jika jumlah input terbobot lebih besar dari threshold, 0 jika sebaliknya. Fungsi aktivasi membentuk fungsi step. Dalam rumus matematika, output dari Milan-McLeod-Pitts dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan 1 jika jumlah WI dikali XI lebih besar dari himpunan. Y sama dengan 0 jika jumlah WI dikali XI lebih kecil dari himpunan, di mana Y adalah output neuron, WI adalah bobot input ke min I, XI adalah nilai input ke min I, himpunan adalah nilai aman batas atau threshold. Dalam studi kasus, gerbang logika OR, yaitu gerbang OR menghasilkan output 1 jika satu atau kedua inputnya bernilai 1 dan menghasilkan 0 jika inputnya bernilai 0. Berikut tabel kebenaran OR. Input 1 atau X1 terdiri dari 0, 0, 1, 1, dan input 2 dari X0 terdiri dari 0, 1, 0, 1, dan outputnya dengan hasilnya yaitu 0, 1, 1. Implementasi dengan McLeod-Pitts yang pertama yaitu tentukan bobot dan threshold, di mana W1 sama dengan +1 bobot input pertama dan W2 sama dengan +1 bobot input kedua, himpunan sama dengan 1 atau threshold. Langkah kedua yaitu verifikasi dengan tabel kebenaran. Untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Jumlah WI dikali XI sama dengan 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0 di bawah himpunan, dimana output sama dengan 0. Yang kedua yaitu langkahnya untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Jumlah WI dikali SI sama dengan 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1 sama dengan himpunan outputnya 1. Untuk X1 sama dengan 1 dikali X2 sama dengan 0. Jumlah WI dikali SI sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1 dengan himpunan output 1. Untuk X1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 1. Jumlah WI dikali XI sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2 lebih besar dari threshold, outputnya sama dengan 1. Visualisasi model OR, di mana X1 W1 sama dengan +1 dengan jumlah threshold sama dengan 1, Y, X2, W2 sama dengan +1. Keterbatasan model McLeod-Pitts ada 4, diantaranya yang pertama hanya dapat memproses input biner 0 dan 1. Kedua, tidak dapat dilatih, bobot harus ditentukan secara manual. Yang ketiga, tidak dapat memodelkan fungsi XOR tanpa lapisan tambahan. Yang keempat, tidak memiliki mekanisme pembelajaran. Regulasi dan prinsip dasar. Yang pertama, prinsip all or none. Neuron hanya memiliki dua status, aktif atau tidak aktif. Yang kedua, prinsip ekstasi dan inhibisi, yaitu input dapat bersifat ekstatory +1 atau inhibisi -1. Yang ketiga, prinsip threshold. Neuron aktif hanya jika jumlah input terbobot mencapai atau melebihi threshold. Yang keempat, prinsip konvergensi temporal, atau beberapa input lemah yang tiba bersamaan dapat memicu aktivasi neuron. Kesimpulannya adalah model McLeod-Pitts merupakan fondasi histori penting dalam ilmu komputasi neural dan menjadi
menjadi inspirasi bagi perkembangan jaringan saraf tiruan modern yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan saat ini. Demikian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.